Assalamualaikum. Ya, sama itu. Oh iya, ini dengan Mbak siapa ya? Saya Kak. Mbak Clara. Kenalkan, nama saya Taufik, Pak Taufik. Oh iya, ngomong-ngomong dari sini ada peluang nggak sih? Saya itu ada masalah Kak. Saya pengen cerita. Saya bingung. Saya mau cari apa namanya? Dari jalan dari mana lain. Maksudnya begitu. Oh, berarti Mbak Clara ini ingin konseling dengan saya. Iya. Oh ya, sebelumnya apakah Mbak dari sudah pernah mengikuti konseling? Oh, kalau belum pernah, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh konselor. Konselor itu saya kepada konseling. Konselingnya itu Mbak Tari. Jadi saya di sini itu hanya membantu untuk mengarahkan agar masalah yang Mbak Tari rasakan itu sedikit terbantu dan menemukan jalan keluar itu. Mungkin kita juga memiliki kontras, yaitu antara 30 sampai 40 menit ke depan, atau mungkin kalau belum selesai kita juga bisa melakukan atau menjadwalkan pertemuan berikutnya. Oh ya, dalam konseling ini juga ada asas-asasnya, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi kalau asas kerahasiaan itu semua cerita yang tadi sampaikan kepada saya pas konseling itu bakalan saya rahasiakan dan tidak akan saya ceritakan ke siapa-siapa. Untuk asas keterbukaan itu dari bisa lebih terbuka dan bercerita semua tentang apa yang Mbak Dari rasakan. Untuk asas kesukarelaan, Mbak Dari ini sukarela menceritakan apa pesan dari saya semua yang Mbak Dari rasakan. Mungkin Mbak Dari. Oh ya, Mbak Dari kan tadi bilang kalau mau konseling. Jadi Mbak Dari sekarang silakan bercerita tentang apa yang Mbak Dari rasakan. Saya punya teman dia sama saya dulu itu merasanya itu jadi teman-teman saya baik, saya nyaman sama teman saya itu. Lalu sampai suatu hari saya merasa saya tuh udah terbuka banget sama teman-teman saya kan. Tapi sampai suatu hari ternyata aku dapet kayak kabar dari orang lain tentang temenku yang kami ini nggak pernah cerita ke aku. Aku kira kan aku udah cerita semuanya tentang aku percaya sama kamu. Terus ternyata kamu nggak percaya sama aku, kamu juga itu nyembunyiin banyak hal dari aku. Sebenarnya kita tuh ada beberapa, cuman yang punya paling deket itu yang paling lama itu satu, itu yang dari awal kita kenal. Terus sampai situ belum jadi masalah, kayak cuma kayak aku kerja sendiri. Terus gak lama kita ada kedatangan satu teman lagi nih, satu teman yang dimana itu kayak yang merusak gitu loh Pak, dari perkenalan kita ini tadi. Dia itu datang nggak tahu dia itu kayak bahasa basi sama temanku yang paling lama ini tadi, sampai-sampai temanku itu kayak awalnya kayak bukan jauh sih, cuma kayak jadi berbeda gitu dari sebelumnya. Yang tadinya dia udah nggak terbuka, sekarang kan udah nyembunyiin lebih banyak hal lagi gitu kan. Terus nih setelah itu kan dia tuh kayak aku udah dengar kalau dia temennya baru datang ini tadi menjelek-jelekin aku dan beberapa temenku di temenku yang paling lama ini tadi, sehingga bikin aku kayak oh gitu, udah deh kalau memang rasanya gitu ya udah aku jauh, soalnya kamu juga gak percaya sama aku kan. Terus kayak
ngapain juga kita teman kalau saling bohong gitu. Ya terus aku pamitnya ke dia baik-baik sih kan. Aku bilang kan, temanku aku kayaknya kita dengar lagi ya, kayak kamu nggak percaya cara aku, terus kayak itu kayak bohongan itu lebih terlalu banyak dari aku juga nggak tahu kalian itu bahas apa. Aku tahu dia orang baru tapi kamu nggak percaya itu sama dia, bilang gitu. Terus dia cuma kayak seolah bilang kalau aku ini salah, tapi secara nggak gamblang kan. Ya udah itu kan salah sendiri, jadi aku kayak masa toxic ini oke deh, aku kayak jauh, aku hapus nomornya, aku jauh. Oh berarti Mbak tadi itu merasa bahwasanya yang membuat atau merusak persahabatan itu karena Mbak tadi sendiri. Bukan akunya tapi temen yang baru datang baru gabung sama kita bisa mengubah pikiran dari temenku yang paling lama, sehingga kita ada jarak. Karena aku gak mau, karena aku merasa sudah toxic, akhirnya aku yang menjauh dari Mbak tadi ini jadi kepinginnya temannya Mbak tadi itu tetap bersahabat dengan teman itu. ya beda dia, karena merasa toxic dari mereka, jadi aku yang pergi dari atau kalau mereka mau kembali. Mungkin dari pembahasan Mbak tadi itu pandangan tentang masalah tadi. Kalau menurut aku yang ada masalah ini, sebenarnya aku kurang menerima kalau setelah aku percaya sama temenku tapi dia gak percaya sama aku, malah dia berpikiran yang buruk tentang aku, padahal aku gak pernah ngelakuin hal itu, tapi kenapa dia bisa berpikiran buruk tentang aku. Terus sekarang yang ada masalah itu Ya sekarang sih rasanya karena itu udah lama gak komunikasinya kak, cuma kemarin kayak tiba-tiba pikiran, terus lihat-lihat sosial media, kangen aja masa-masa kita yang dulu kita bareng-bareng sama masa kecil. berarti kalian itu sama teman jalan kemana-mana bareng, terus untuk makan apa bareng, kemana bareng, terus Bisa dibilang iya. berarti kalau pasangan sekarang itu teman yang bestie yang sangat baik. Ya Mbak Tari, kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak Tari meyakini tentang masalah itu tadi? Karena gimana ya, kalau menurut aku kelakuan seperti itu yang jelas dia tahu lebih banyak tentang aku, sedangkan orang baru itu baru datang tapi dia lebih percaya ke orang baru itu menurut aku musik. Jadi kayak ya udah aku yakin aja kalau aku kayak oke, aku yang pergi. Karena aku merasa kayak yang mereka nggak ngerti aku. Terus apa yang membuat Mbak Tari rasa Ya, sekarang itu sedikit nyesel aja sih kan, karena dulu yang bawa teman baru itu aku sendiri, aku yang dibawa, terus dia merusak pertemanan aku, terus sekarang kayak aku makin aja kita dulu yang benar-benar bareng-bareng itu kayak udah terlalu banyak cerita. pada intinya itu Mbak Tari sudah hampir berteman sama lama, sangat dekat, teman-teman hampir bersama. Terus Mbak Tari itu ingin menambah relasi teman dan membawa teman itu masuk ke dalam pertemanan Mbak Tari itu. Tapi teman baru Mbak Tari itu malah membuat merusak dan membuat teman Mbak Tari yang mungkin sudah dibilang lama dengan Mbak Tari itu pola pikirnya berubah pada teman itu, sehingga Mbak Tari ingin menjauh dari teman Mbak Tari yang lama dan teman Mbak Tari yang baru itu. Oh ya, kalau begitu apa yang Mbak Tari inginkan dalam proses counseling kali ini?
saya itu cuma kayak saya tuh mau untuk lebih meyakinkan diri saya bahwa keputusan saya benar. Ya namanya kenangan itu pasti ada, gak usah terlalu dipikirin gitu. Tapi pengen itu kayak ya udah ya lalu ya udah berlalu, keputusan itu pasti benar. Mungkin dalam kondisi kali ini kita bisa beberapa pikir Mbak Tari yang awalnya ingin jauh dari teman Mbak Tari antara yang baru dan yang lama itu sekarang mungkin Mbak Tari merasa mereka terlalu toksik dan Mbak Tari ingin menjauh. Mungkin Mbak Tari bisa memulai dengan apa, apa yang Mbak Tari barusan katakan bahwasanya mereka itu sebenarnya tidak toksik. Mungkin gara-gara orang baru itu sehingga kebiasaan lama menarik sedikit berbeda dengan kebiasaan orang baru itu. Mungkin juga gara-gara orang baru itu teman Mbak Tari yang lama itu ingin mencoba hal baru, mungkin belajar dengan teman Mbak Tari yang baru Mbak Tari bawa masuk ke dalam teman Mbak Tari itu. Mbak Tari juga bisa mungkin tidak akan berpikir kalau mereka itu sebenarnya toksik. Bisa berpikir bahwasanya mereka itu aslinya hanya berteman biasa. Akan tetapi Mbak Tari terlalu merasa bahwasanya mereka berlebihan. Sebenarnya mungkin tidak. Tapi Mbak Tari juga bisa mulai bersahabat, mulai membangun sedikit demi sedikit berteman dengan mereka lagi. Mungkin dalam proses mencoba dan membangun pertemanan itu lagi mungkin bisa memakan waktu yang lama. Tetapi kan semua itu harus dicoba bahkan agar bisa kembali seperti dahulu. Mungkin Mbak Tari juga bisa mendapatkan, bukan hanya mendapatkan teman Mbak Tari yang lama, tetapi Mbak Tari juga bisa mendapatkan teman Mbak Tari yang baru. Mbak Tari bahwa mungkin kalian juga bisa menjadi teman yang kemana-mana bareng, mau berangkat kemana ya tiga, mau kemana tiga. Apakah Mbak Tari bisa paham? Ya kalau Tapi saya bisa coba, tapi rasanya kok berat ya. kan tadi sudah katakan, mungkin dalam proses itu sedikit lama dan sedikit berat bagi Mbak Tari. Karena tapi kan bagi Mbak Tari itu harus menghilangkan pikiran-pikiran yang mungkin awalnya Mbak Tari berpikir bahwasanya mereka toksik, terus mungkin mereka gimana, terus mungkin teman baru Mbak Tari itu merusak pertemanan Mbak Tari dengan teman lama Mbak Tari. Mungkin Mbak Tari juga bisa perlahan mengubah pola pikir lebih dahulu bahwasanya mereka itu sebenarnya tidak toksik, dan teman Mbak Tari yang baru ini mungkin tidak merusak pertemanan Mbak Tari. Mbak Tari juga harus mencoba. Oh iya, terus sekarang apa yang Mbak Tari rasakan? Yang saya rasakan sekarang ya mungkin saya rasa berat, tapi saya dari penjelasan Pak Malik tadi pikiran saya lebih sedikit terbuka sih tentang pikiran saya. Mungkin dalam proses Mbak Tari menghilangkan pikiran seperti itu, mungkin kita bisa mengadakan sebuah perjanjian ketika Mbak Tari sudah bisa dalam mungkin dalam beberapa bulan ini Mbak Tari sudah bisa sedikit demi sedikit berteman dengan mereka kembali. Mbak Tari akan siap di sebuah reward. Mbak Tari tetap
bersahabat dengan tugasnya berarti saya jadi saya diminta untuk mencoba berikan lagi dengan teman saya dan nanti ketika saya hasil saya kembali lagi. ya mungkin dalam beberapa bulan ini Pak Tati, atau mungkin kita akan mengagendakan pertemuan kembali agar Mbak Tari bisa menyampaikan kemajuan yang Mbak Tari rasakan terhadap teman-teman Mbak Tari. Mungkin dalam 1 bulan ini kalau sesuai dengan target apa yang kita setujui, saya akan memberikan sebuah report kepada Mbak Tari. Mungkin ada yang masih dibingung Mbak Tari. Sampai di sini saya sudah paham. Juga kalau begitu mungkin kita sudahi pertemuan kali ini, dan mungkin Mbak Tari juga bisa menemui saya minggu depan dengan membawa atau mencatat kemajuan-kemajuan dari apa yang Mbak Tari rasakan kepada teman-teman Mbak Tari. Sekian, terima kasih. Baik Kak, terima kasih waktunya, saya pamit. Ya, Baik Kak. salam.